Ya, jadi berdasarkan informasi yang kita dapat memang ada secara rutin adanya pemusnahan munisi-munisi yang sudah tidak layak pakai atau sudah kadaluarsa gitu ya. Nah, tempatnya memang di desa di tempat itu ya di daerah Cibalong tadi ya. Tempat pemusnahan munisi dari Gupusmu 3, Puspalat itu memang sudah direncanakan untuk munisi-munisi yang tidak layak pakai atau sudah melebihi atau kita bilang sebutnya expired ya. Itu memang harus diadakan pemusnahan. Nah, kita masih selidiki ke depan nanti apa penyebab terjadi ledakan ini dan kenapa misalnya banyak masyarakat juga yang ikut menjadi korban. Apakah memang seperti biasanya itu setelah ledakan itu ada serpian-serpian yang biasanya segera diambil oleh masyarakat untuk berbondong-bondong mengambil sisa-sisa logam, sisa-sisa tembaga yang ada itu nanti kita selidiki ke depan. Setelah saat ini hanya informasi itu yang bisa kita sampaikan terlebih dulu sambil nanti kita mengamankan tempat tersebut. Ya memang tempat itu sudah tempat yang memang menjadi tempat untuk pemusnahan munisi kadaluarsa dan memang tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Ya memang tempat itu ya memang sudah memang direncanakan dari dulu Mbak ya. Jadi tidak hanya sekali ini gitu ya. Jadi memang sudah rutin dilakukan di sana. Memang kejadian ini nanti akan kita teliti atau kita cek lebih kenapa peristiwa ini sampai terjadi, apa yang menyebabkan ini terjadi. Lahan yang tempat pemusnahan munisi expired ini sebenarnya adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan dalam rangka pemusnahan munisi-munisi yang sudah expired. Jadi kemudian mengapa ada korban masyarakat, itulah yang nanti akan kita dalami lebih lanjut. Karena kebiasaan dari masyarakat yang ada di sana adalah ketika sesudah selesai ledakan, mereka berbondong-bondong untuk mendekati tempat atau area untuk mengumpulkan sisa-sisa atau serpihan besi-besi, tembaga yang memang merupakan sisa dari ledakan tadi. Nah, tapi nanti untuk detailnya saat ini kita masih berfokus untuk mengamankan tempat tersebut, sekaligus kita mengurusi jenazahnya. Nanti hasil penyelidikan lebih lanjut akan kita sampaikan di masa yang akan datang. Ya pasti ada penjagaan yang dilakukan ketika saat pemusnahannya untuk tidak mendekat atau berada di luar area tempat ledakan. Nah, maka itu tadi saya bilang Mbak, apakah ini setelah misalnya peledakan itu sudah diperkirakan aman, ternyata setelah kita mendekat, prajurit kita TNI mendekat, kemudian ada masyarakat juga mendekat, terjadi ledakan lain. Nah, inilah yang nanti akan kita dalami. Bersama kami saat ini sudah ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto yang mana merupakan Kepala Bais periode 2011-2013. Selamat pagi Pak Ponto. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik. Oke. Ya. Pak Ponto, melihat kejadian ya peristiwa ledakan di Garut yang mana ini TNI berusaha untuk meledakkan amunisi Afkir, tapi kemudian terjadi ledakan hingga akhirnya menimbulkan 13 korban jiwa. Bagaimana Pak Ponto melihat peristiwa ini? Itu memang risiko kalau dalam peledakan barang Afkir ya itu. Jadi kalau lengah sedikit, perhitungan lewat sedikit ya ini akibatnya. Jadi kalau saya lihat memang ini kan sudah bertahun-tahun. Betul. Sudah bertahun-tahun. Kalau lihat sistemnya yang dipakai ya untuk tradisional memang itu sangat aman ya, aman. Masalahnya yang dihadapi itu adalah amunisi yang Afkir, yang kadaluarsa, yang sudah tidak stabil. Tapi Pak Ponto, kalau kita lihat kan sebetulnya ini bukan pekerjaan yang sekali dua kali dilakukan ya, itu kan sudah puluhan tahun dilakukan, berkali-kali TNI melakukan dan seharusnya sudah ada perhitungan risiko itu ya Pak Ponto ya. Tapi apa Pak yang kemudian miss atau seperti apa? Memang risiko itu sudah dihitung, tetapi ini memang tidak bisa dihitung. Kalau barang yang baru, barang pasti kita bisa hitung. Tetapi ini tidak bisa dihitung barang Afkir. Jadi kapan dia akan meledak, pengaruh apa yang akan dia mempercepat peledakan, itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Atau kalaupun dihitung, pasti tidak akurat. Artinya apa Pak? Kemudian antisipasi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh TNI untuk menghindari hal ini? Ya, kalau kita mau menghindari seperti ini lagi, ya kalau paling tidak kalau tetap dengan metode, dengan asumsi metodenya seperti itu, ya harus sekali semua tenggelamkan semua, tutup, baru ledakan sekali ledak semua. Jangan ada
2 kali seperti itu kan artinya ada 2 kali. Ledakan pertama 2 lubang, ledakan ketiga baru digali, nah itu berarti kan ada 2 kali. Ya. Jam itu ya. Nah kalau memang masih seperti metode seperti itu, ya sekali aman, habis, selesai. Kalau kita bicara sendiri Pak, soal amunisi afkirnya yang kemarin dimusnahkan, ini jenis amunisinya apa saja sih Pak sebetulnya? Kalau dia banyak, mulai dari pistol sampai meriam kalau dia kan. Dari yang kecil-kecil kalau nggak sempat dipakai, pasti meriam-meriam besar apalagi jarang dipakai. Mau dipakai nanti habis, nggak mau ditembak di mana, nggak dipakai begini. Tapi itu ya risiko. Ya itu kalau cuma angkatan darat segitu, coba punya angkatan laut, nah, lebih besar lagi. Meriamnya besar-besar. Ya. Beberapa video amatir yang beredar di media sosial ini memperlihatkan proses pemilahan amunisi ini salah satunya dengan diketok-ketok begitu ya, jenis-jenis amunisinya begitu. Sebetulnya Pak, kalau dilihat dari prosesnya, prosedurnya, jadi, ini benar nggak sih Pak? Atau gimana? Ya salah, itu pasti salah. Karena amunisi yang sudah ada itu gelondongan harus langsung masuk ke tempat pemusnahan. Tapi ini kan ada yang dibuka dulu kan, dibuka, diketok, diambil dulu ininya, sampingnya, itu memang tidak boleh. Itu kan berisiko juga bisa meledak. Dia sepertinya itu pemisahan mana yang besi, mana yang amunisinya. Nah proses pemisahan ini kan berisiko, apalagi diketok, diambil. Nah ini karena sudah bertahun-tahun, jadi yang salah pun bertahun-tahun dianggap benar. Puluhan tahun infonya Pak? Iya, puluhan tahun. Karena memang kita belum punya tempat pemusnahan fix yang sedikit modern lah. Kan belum ada. Oke, artinya belum bilang modern, sedikit modern aja. Nah, artinya Pak Ponto melihat ini sebagai satu persoalan juga ya, lokasi ini. Bukan lokasi saja, tapi apakah kita akan terus-menerus menanam seperti itu dalam pemusnahan amunisi? Jadi sekarang orang-orang seakan-akan menyalahkan SOP-nya pasti nggak ada, SOP-nya pasti dilanggar. Ya pasti dilanggar, karena memang belum disiapkan sistem yang sepenuhnya yang harus dipenuhi untuk peledakan. Dalam perjalanan dari gudang ke tempat pemusnahan, itu kan juga sudah risiko. Nah kalau dia meledak di jalan, siapa yang mau tanggung? Jadi sekarang itu jangan tanya ada SOP atau enggak. Itu sudah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Karena tidak mungkin dia tidak lakukan. Kalau dia tidak lakukan, meledak di gudang, mau pilih yang mana? Jadi mereka ini sudah berbuat yang terbaik, jangan lagi disalahkan macam-macam. Oke. Pak Ponto, melihat juga ini yang jadi salah satu pertanyaan begitu ya di masyarakat, ini karena kemudian ditemukan adanya keterlibatan dari warga sipil dalam proses itu. Melihatnya seperti apa? Ya betul. Jadi lagi-lagi dalam SOP-nya itu warga sipil sama sekali tidak ada. Oke. Tetapi ternyata ketika ini mau dijalankan, anggarannya kurang. Kalau anggaran kurangnya, terus jalan keluarnya gimana? Ya bayar yang murah meriah. Nah kalau sudah murah meriah, ya risikonya rusak, ya iya. Persoalan ekonomi ya, maksudnya TNI terpaksa akhirnya. Ya terpaksa. Mempekerjakan. Ya, betul, terpaksa mempekerjakan. Dan kebetulan ada juga yang mau. Coba kalau nggak ada yang mau, sama juga nggak akan jalan kan. Berapa puluh tahun ini sudah. Apakah ada dalam DPR coba bicara pemusnahan senjata? Nggak ada. Pembelian senjata baru terus. Tapi berbicara tentang pemusnahan itu belum ada. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi sudah bersediakan wawancara. Ledakan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang menunjukkan masalah dalam prosedur pemusnahan amunisi afkir di Indonesia. Fakta yang kami temukan di lapangan, warga sipil yang terlibat bukanlah pemulung yang mengumpulkan sisa-sisa amunisi, melainkan mereka memang dipekerjakan oleh TNI untuk membantu mereka. Pengamat militer menyoroti minimnya regulasi teknis dalam masalah pemusnahan amunisi afkir yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah dan juga militer. Salah satunya terkait dengan lokasi khusus yang memang diperuntukkan bagi TNI untuk melakukan pemusnahan amunisi afkir mereka.
Selain itu, mantan Kepala BAIS juga menyatakan bahwa SOP akan berjalan sebagaimana mestinya jika anggaran tercukupi. TNI tidak perlu lagi menggunakan jasa sipil untuk membantu mereka. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.